Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam warahmatullahi sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Eca Nur Society. Ini adalah akun resmi yang digunakan oleh NCMS, oleh Nur College Masjid Society. Sore ini teman-teman sekalian kita akan berbincang satu topik penting dalam spektrum pemikiran Cak Nur, yaitu tentang politik. Kita buat judulnya politik humanistik Cak Nur. Nah, bagaimana sebenarnya konsepsi politik oleh Cak Nur? Dalam kaitannya dengan dunia Islam, tentu saja konsep politik ini mudah sekali berselaras dengan gagasan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi ada semacam kontrak sosial, ada semacam kesepakatan bersama, ada bagaimana seharusnya setiap warga menempati atau menaati kesepakatan yang sudah dicapai itu. Nah, dalam konteks politik praktis di Indonesia misalnya, kita ingat bahwa sosok seperti Cak Nur adalah orang yang menghendaki adanya oposisi. Nah, itu persis ini yang paling penting. Sebab oposisi menurut Cak Nur itu merupakan wujud dari ide demokrasi atau ide modern dari demokrasi. Nah, adanya check and balances, kemudian saling mengontrol, saling mengingatkan, kemudian agar kekuasaan tidak kebablasan, dan ada keseimbangan. Itu fungsinya oposisi. Nah, ide keseimbangan inilah yang saya kira penting untuk kita elaborasi. Boleh dibilang sebagai gagasan penting dari pikiran Cak Nur, sebab keseimbangan adalah hukum kosmis, hukum alam. Nah, misalnya salah satu contoh saja, kesediaan Cak Nur menjadi juru kampanye P3 dan bukan Golkar waktu dulu. Itu semboyannya kita sama-sama diskusi, kita tahu bahwa itu seperti memompa ban kempes. Itu kan bagian dari cara Cak Nur untuk membuat keseimbangan. Jadi salah satu tidak boleh terlalu dominan terhadap yang lain. Satu partai tidak boleh terlalu dominan pada yang lain, karena kalau dominasi itu ada, itu akan merusak demokrasi, merusak nggak ada keseimbangan, nggak ada check and balances. Nah, kemudian di tahun 80-an kita tahu Cak Nur juga bicara tentang perlunya partai oposisi dan secara terus-menerus menyerukan penciptaan demokrasi. Bahkan Cak Nur adalah orang yang pertama, salah satu orang mungkin ya, orang yang melontarkan pikiran tentang pentingnya suksesi kepemimpinan nasional. Yang ketika itu pikiran itu dianggap subversif. Nah, tapi sudah ada suara-suara itu dari Cak Nur. Nah, inilah yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini bersama Muhammad Alkaf, Bung Alkaf. Beliau adalah di sini esais, kan? Kemudian dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rozi atas kesempatannya. Suara saya kedengaran dengan jelas? Baik, kelihatan. Ada kedengaran. Bagus. Iya. Baik. Pertama saya ingin mengatakan begini, politik yang disampaikan oleh Cak Nur itu kan adalah politik substansial, politik yang mengedepankan nilai. Saya ingat tadi Mas Rozi mengatakan tentang memompa ban yang kempes untuk mendukung atau mengkampanyekan P3. Padahal 7 tahun sebelumnya Cak Nur pernah berpidato yang sangat heboh itu, Islam yes, Partai Islam no. Ya. Tapi 7 tahun berikutnya Cak Nur berkampanye untuk Partai Islam yang dikritik 7 tahun yang lalu itu. Nah, orang pasti akan menganggap Cak Nur itu kan tidak konsisten. Betul. Orang anggap ya, padahal yang disampaikan oleh Cak Nur adalah pembelaan dia terhadap nilai politik, bukan prosedur politik belaka. Nah, tetapi kalau kita membaca pidato Cak Nur lebih detail lagi pada 70-an itu, Cak Nur tidak merupakan statement itu. Ada tanda tanya di belakang itu, kalau kita membaca dengan detail, Bang Roji. Jadi seakan-akan kata Cak Nur, orang sekarang mengatakan bahwa Islam yes, Partai Islam no. Karena ide Cak Nur kan begini, ide Islam politiknya Cak Nur. Yang saya pelajari di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah, bahwa Cak Nur ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah ide, dan kemenangan Islam adalah kemenangan ide, bukan kemenangan kelompok. Jadi Cak Nur memimpikan bahwa orang bisa nyaman berislam tanpa harus meributkan apa atributnya. Dulu dengan kuatnya politik partai aliran politik itu seakan yang berislam itu adalah
orang yang berpartai Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak berpartai Islam, itu seakan keislamannya itu berkurang kadarnya. Nah, itu yang Cak Nur kritik di tahun 70-an. Tetapi di tahun 77, Cak Nur mengatakan bahwa kalau demokrasi ini terus seperti ini, ada dominasi Golkar yang berlebihan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Kan itu yang kritik Cak Nur. Karena Cak Nur adalah anak dua zaman menurut saya. Dia zamannya rezim Soekarno, dia melihat bagaimana Manipol Uzbek, dia melihat demokrasi terpimpin, dia lihat Masyumi itu diminta dibubarkan, PSI dibubarkan, sebagainya macam, dan PKI sangat berkuasa. Cak Nur khawatir ini kembali lagi. Nah, oleh karena itu, maka Cak Nur berkampanye untuk P3. Dan kebetulan P3 menang pula di Jakarta tahun 77. Dan itu kan menambah dramatisasi dukungan Cak Nur, kampanye Cak Nur terhadap Partai Islam, gitu loh. Nah, tetapi kalau kita melihat lebih detail lagi, di tahun 2003, Cak Nur ikut konvensi Partai Golkar. Konvensi Presiden, kalau kita ingat itu. Saya teringat begini, Mas Rudi. Tahun 2003 itu saya masih S1, masih sekolah S1, masih kuliah S1. Cak Nur keliling Indonesia, termasuk ke Banda Aceh. Saya menyimak pidato Cak Nur pertama. Langsung melihat orangnya, langsung mendengar suaranya. Dan sepertinya suaranya masih teringyang-nyang sampai dengan sekarang gitu. Ini bahaya juga nih, ini jangan mengkultuskan Cak Nur, karena Cak Nur mengkritik orang kultus ya. Nah, tapi kira-kira begini, Cak Nur tidak keliling Indonesia untuk menyampaikan gagasannya yang kemudian kita baca dalam Indonesia Kita kan. Buku tipisnya, tapi itu memuat kira-kira ekstrak pikiran Cak Nur. Nah, di situ banyak orang mengatakan bahwa Cak Nur seorang begawan. Kenapa turun gunung dan ikut sebuah konvensi partai yang 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya adalah partai yang hendak dibubarkan. Partai yang paling bertanggung jawab sejak zaman Orde Baru. Tapi Cak Nur ikut Golkar. Nah, ini kan sama membingungkan ketika Cak Nur 7 tahun yang lalu bicara tentang Islamis Partai Islam, tapi mengkampanye untuk P3. Di tahun 2003, 5 tahun setelah Golkar dianggap sebagai paling bertanggung jawab selama 32 tahun, Cak Nur ikut konvensi Partai Golkar. Tetapi Cak Nur mengatakan begini, di saat itu hanya Golkar yang menunjukkan cara berpolitik secara modern dengan konvensi itu. Tidak ada partai lain, termasuk partai yang ingin tumbuh di zaman reformasi. Hanya Golkar pada saat itu yang melakukan konvensi yang memungkinkan orang dari luar ikut konvensi. Dan Cak Nur mengatakan, ini loh sebenarnya cita-cita politik saya, gitu loh. Inilah cita-cita politik Indonesia modern yang seperti ini. Di mana setiap orang, walaupun dia bukan kader Golkar, itu bisa ikut konvensi. Ini yang menurut saya adalah terjemahan dari gagasan pikiran Cak Nur tentang humanistik dan kemanusiaan itu. Yang diterjemahkan dalam berbagai macam. Dan kita ingat, Cak Nur mundur karena satu kan. Tidak memiliki gizi kan gitu. Iya. Ketika ada kampanye daerah, orang di daerah minta sesuatu, Cak Nur bilang saya tidak punya gizi katanya. Dan kedua sebenarnya ada lagi yang Cak Nur mundur karena Akbar Tanjung ikut juga konvensi. Menurut Cak Nur, Akbar Tanjung secara etik tidak boleh ikut konvensi karena dia ketua Partai Golkar. Nah, jadi ada etika yang Cak Nur kampanyekan dan ada prosedur yang terus Cak Nur kampanyekan dan Cak Nur katakanlah ajarkan atau Cak Nur sampaikan sepanjang karir intelektualnya. Nah, ketika tadi Mas Rozi di awal mengatakan soal bagaimana gagasan Islam itu, dan Cak Nur kan sangat kagum kan dengan masyarakat Madinah. Ya, betul. Kita membaca karangan-karangan Cak Nur di masa awal, dia begitu kagum dengan bagaimana masyarakat Madinah yang dengan terus mengutip Robert and Bella itu, yang sangat Cak Nur sering kutip itu, gagasan Piagam Madinah adalah gagasan yang sangat modern di masanya. Karena bayangkan seluruh masyarakat yang tribal, masyarakat yang tidak mengenal pengetahuan secara luas seperti masyarakat zaman itu, tiba-tiba Cak Nur mengajakkan mari kita buat konsensus. Gitu. Jadi kita tumbuh dengan semangat kebersamaan. Dan Cak Nur pasti juga kalau kita tahu juga terus mengutip tentang pidato Haji Wada. Soal tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Soal bagaimana yang disebut dengan manusia yang lebih baik di mata. Nah, ini adalah sebenarnya kira-kira begini, kalau rumusannya saya terhadap Cak Nur adalah gagasan humanisme Cak Nur itu atau kemanusiaan Cak Nur itu adalah bersumber pada Quran dan pada sunnah
sekaligus juga pada sejarah Islam. Dan itu menjadi landasan etik Cak Nur ketika Cak Nur membangun argumennya tentang kemanusiaan itu. Tetapi dalam prakteknya Cak Nur terus mengajak kita untuk berpikir modern gitu. Makanya Cak Nur dalam tulisan-tulisannya itu yang sangat banyak tersebar mengatakan bahwa orang-orang terdahulu, Islam terdahulu itu tidak bermasalah dengan ide-ide kemodernan. Bahkan orang-orang Islam sekarang ini yang bertemu dengan bias kolonialisme yang pernah dijajah oleh Eropa atau bangsa-bangsa Barat, itu yang merasa minder. Nah, maka Cak Nur mengkritik konsep negara Islam dengan sangat keras, itu karena menurut Cak Nur konsep negara Islam itu bukan ide dari Islam itu sendiri. Itu ide modern, kata Cak Nur. Nah, ini yang kemudian kalau kita hendak menyelidiki kenapa Cak Nur mengkritik gagasan negara Islam, karena di gagasan negara Islam terutama dalam prakteknya di zaman kontemporer, itu pasti membuat ada warga kelas 1 dan warga kelas 2 yang didasarkan oleh agama dan keyakinan. Dan itu yang Cak Nur tolak karena bertentangan dengan semangat humanistik Cak Nur itu. Humanistik kemanusiaan Cak Nur itu. Nah, ini yang kemudian kalau kita membaca lagi dalam bagaimana Cak Nur kemudian dalam perjalanan intelektualnya, dan kita tahu bahwa tahun 92 Cak Nur kan pernah berpidato lagi di TIM. Dan itu menghebohkan lagi kan. Ketika Cak Nur bicara tentang masa depan apa redaksinya itu agama ya untuk masa depan gitu. Cak Nur menyinggung kultus. Pengalaman di Amerika dan negara maju yang kalau kita terjemahkan sekarang kultus kira-kira itu kan berhubungan dengan populisme, Bang Roji. Iya. Ya, kalau kita boleh tarik itu, karena dalam kultus itu dan populisme itu ada titik temu. Apa titik temunya? Adalah ketiadaan daya kritis, penghambaan yang besar-besaran kepada manusia, dan itu yang Cak Nur kritik sepanjang karir intelektualnya. Ide tentang oposisi sebenarnya adalah ide untuk memanusiakan manusia, untuk mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan itu yang lebih utama atau orang yang duduk di kekuasaan itu lebih mulia daripada oposan. Nah, Cak Nur kan pernah bilang bahwa tidak berkuasa itu juga mulia, begitu. Karena ada anggapan bahwa menjadi berkuasa itu, menang dalam politik itu adalah sebuah cara untuk menjadi mulia. Cak Nur menolak itu. Bagaimana Cak Nur kemudian mengkritik kultus, karena kultus itu bisa membunuh kemanusiaan itu. Karena Cak Nur sering mengatakan bahwa berhala itu dikritik. Kalau terutama tulisan-tulisan Cak Nur yang sangat berkesan bagi saya itu tentu salah satunya adalah di pintu-pintu menuju Tuhan. Itu kalau kita baca itu sangat-sangat sufisme, dan kemudian kalau kita membaca lebih detail bahwa di situ sebenarnya Cak Nur hendak mengatakan bahwa jadi manusia itu egaliter, non diskriminasi. Dan saya teringat sekali pidato yang sangat menyentuh Cak Nur di masa beliau sakit keras sebelum beliau wafat. Itu ada di YouTube itu ketika Cak Nur mengundang para calon presiden waktu mantan presiden tahun 2006 atau 2005 nggak salah saya. Cak Nur berpidato tentang inti dari beragama, inti dari Islam itu adalah ketiadaan tentang masyarakat yang egaliter, tentang masyarakat egaliter, non diskriminasi dan sebagainya. Dan itu menurut saya adalah inti dari gagasan Cak Nur tentang kemanusiaan. Jadi kalau kita merujuk pada Cak Nur itu kan tidak pernah, kalau ngomong itu kan tidak pernah keluar dari sumbernya tentang Quran dan Sunnah dan tradisi Islam. Tetapi Cak Nur sering mengatakan kepada kita bahwa kita ini hidup di zaman modern, lebih khusus lagi kita hidup di Indonesia. Nah, ini kemudian yang harus dielaborasi oleh generasi pasca Cak Nur menurut saya, Bang Roji. Kalau amatan saya, tentu apa yang dihadapi Cak Nur itu adalah ada zamannya, dan kita punya zaman berbeda dengan Cak Nur. Dan saya beruntung sebenarnya. Kita beruntung sama Mas Roji, karena Cak Nur itu banyak berbicara hal yang bersifatnya abstraksi dan universal. Sangat jarang Cak Nur itu ada, bukan tidak ada. Misal ketika beliau ngomong tentang oposisi, Cak Nur kan tidak, memang mungkin Cak Nur menghendaki PDIP dan P3 pada Orde Baru, tetapi Cak Nur selalu mengatakan oposisi itu penting, oposisi loyal, demokrasi. Nah, kita beruntung karena Cak Nur itu di satu sisi mungkin orang bingung dengan gagasan Cak Nur seperti abstrak, universal, tapi kita beruntung karena Cak Nur seperti membuka, menyampaikan gagasan yang lebih terbuka, dan detailnya itu adalah
mungkin kita bisa sampaikan gitu. Detailnya tuh gitu kita bisa cari. Ketika Cak Nur ngomong kultus dengan dengan contoh di Amerika, misalnya Cak Nur kan memberikan contoh di Amerika dan di Jepang berasal sebagai negara maju. Kita, kalau saya boleh agak sedikit menarik dengan kondisi sekarang, mungkin kita tidak menemukan fenomena yang sama, karena pasti apa Cak Nur sampaikan di yang kedua itu, kultus berhubungan dengan modernisasi. Argumen Cak Nur dulu ada berhubungan dengan alienasi manusia. Ya, karena kritik Cak Nur terhadap humanisme atau kemanusiaan yang tumbuh dalam tradisi Eropa dan Barat adalah hilangnya sisi-sisi kemanusiaan itu. Manusia teralienasi, gitu. Apalagi dengan ada technical, mesin dan sebagainya. Dan mungkin karena kita belum jadi masyarakat industri beneran di Indonesia, kita tidak menemukan kultus dalam definisi Cak Nur 92. Tetapi politik kita yang semakin ke kanan ini, politik kita semakin populis ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada ancaman terhadap kemanusiaan. Bahwa misalnya ada kasus-kasus seperti Pilkada Jakarta, ada calon yang kemudian dikecam karena etniknya gitu. Atau di tempat-tempat lain ada kasus-kasus lain misalnya dia tidak bisa hidup nyaman karena pilihan agamanya atau pilihan keyakinannya dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak pernah, menurut saya tidak pernah diimpikan atau mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang pernah hidup di zaman Orde Baru, bahwa kita berhadapan dengan kondisi sedemikian rupa yang itu kemudian mengancam kemanusiaan kita. Dan kita bisa bayangkan juga misalnya Pilkada Sung hari ini, kalau kita bisa ngomong pasca Cak Nur, bagaimana kuatnya populisme ini. Dan orang akhirnya memilih bukan karena visi, bukan karena program, bukan karena gagasan, bagaimana yang pernah Cak Nur coba layangkan di tahun 2003 dan Koalisi Golkar, tapi karena dipilih karena kedekatan emosionalnya, kesamaan idenya, kesamaan etiknya, kesamaan agama dan hal-hal yang berupa dengan hubungan dengan politik identitas ini. Dan tantangan kita yang saya sampaikan di populisme, politik identitas, itu sebenarnya membunuh ide besar kemanusiaan itu atau humanistik itu yang sebenarnya dikandung dalam konsep Islam sejak awal, dan itu yang dicita-citakan oleh Cak Nur dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Nah, yang banyak Cak Nur bayangkan itu adalah masyarakat Indonesia modern. Makanya kalau kita lihat misalnya wawancara Cak Nur di buku Dialog Keterbukaan gitu, Cak Nur berkali-kali memuji Masyumi. Masyumi? Ya. Nah, memuji Masyumi. Kita bisa mengatakan bahwa karena Cak Nur adalah anaknya Masyumi, ya. Karena Cak Nur dekat dengan Natsir, karena Cak Nur dengan Hamka di Masjid Al-Azhar dan sebagainya. Tapi yang Cak Nur puji Masyumi adalah bukan Masyumi pasca dibubarkan oleh atau diminta bubar oleh Soekarno kan. Tapi Masyumi di zaman demokrasi liberal. Masyumi yang bisa bekerja sama dengan partai-partai seperti nasional, partai PNI dengan PSI dan sebagainya. Dan itu yang saya Cak Nur lihat dalam ISMI. Nah itu kan debat kan Cak Nur dengan Gus Dur kan. Iya. Oh Gus Dur bilang ini adalah sektarian. Oh ini kalau kata William Liddell, oh ini adalah kerjaan Soeharto karena dia sudah kehilangan dukungan dari pemerintah. Cak Nur bilang enggak. Ini adalah logis dari pertumbuhan masyarakat Muslim yang terdidik. Tetapi Cak Nur selalu mengatakan bahwa ISMI ini saya membayangkan adalah seperti Masyumi di bawah ketika demokrasi liberal. Karena inilah cita-cita dari Cak Nur adalah bagaimana kita berpolitik tetapi juga dengan cara-cara modern, dan cara modern itu tentu adalah dengan mengedepankan kemanusiaan. Kemanusiaan itu apa? Kata Cak Nur adalah egaliter, non-diskriminasi, dan kemudian partisipasi publik dan demokratis. Nah, itu saya kira-kira. Nah, terakhir Bang Roji, saya ingin mengatakan begini bahwa itu hadapi sekarang itu berbeda dengan apa yang Cak Nur hadapi di masa-masa Cak Nur tumbuh di tahun 70-an, 80-an, dan 90-an. Begitu. Tapi saya kira inspirasi Cak Nur itu harus kita rawat karena memang Cak Nur menyediakan perangkat-perangkat bersifat gagasan-gagasan yang abstrak dan universal. Saya contohnya gini, isu-isu keberagaman misalnya yang Cak Nur sampaikan. Cak Nur kan menyampaikan bahwa keberagaman itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang berbeda, kan begitu kira-kira. Ya. Nah, tapi kita sekarang melihat orang-orang Timu Inciri yang mengelaborasi dengan sangat dahsyat, dengan sangat detail kan, bagaimana isu-isu keberagaman itu. Nah, ini yang, atau misalnya isu-isu yang saya sampaikan berulang kali soal populisme, soal politik identitas,
ini adalah tantangan-tantangan yang konkret yang kita hadapi oleh intelektual kita zaman sekarang, dan ini yang harus kita berikan jawabannya, sebab jawaban-jawaban yang tentang politik identitas, tentang populisme, tentang naiknya sentimen agama, suku dan sebagainya, dan SARA ini tentu akan membahayakan bagi negara kita gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan Cak Nur sepanjang perjalanan intelektualnya memberikan banyak hal bagi kita untuk terus bekerja dan produksi pengetahuan. Kira-kira begitu untuk awal, Bang Roji, pengantar dari saya. Ya. Bang Alkaf, terima kasih Bang Alkaf atas pemaparannya soal politik humanistik Cak Nur. Jadi kalau melihat tadi apa yang disampaikan Bang Alkaf, itu kan dari mulai tahun 70-an bicara tentang Islam yes, Partai Islam no, gitu kan. Kemudian 7 tahun kemudian justru berkampanye untuk P3, dan bukan artinya Pak berkampanye untuk Partai Islam, padahal sebelumnya bicara tentang Islam yes, Partai Islam no. Nah kemudian menganjurkan oposisi. Jadi sebetulnya kalau melihat tadi ada nilai yang dibawa Cak Nur, ada ide besar, ide kemanusiaan yang dibawa Cak Nur, atau kemudian tadi disebut sebagai ada etika yang dibawa sebetulnya. Jadi Cak Nur itu sebetulnya berpijak dimanapun itu sebetulnya ada yang beliau bawa, termasuk ketika tadi disebutkan ikut konvensi Partai Golkar, satu partai yang katakanlah dikecam waktu itu karena masuk era reformasi. Alasannya jelas persis seperti yang Bang Alkaf katakan, bahwa karena hanya Partai Golkar yang partai modern, jadi memungkinkan semua orang berpartisipasi dan mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi saya kira itu yang bisa saya highlight dari perbincangan kita. Lebihnya nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini ada pertanyaan Bang Alkaf. Saya masuk langsung ke pertanyaan. Ya, okay. Boleh. Oke. Dari Panji SKW. Apakah politik membawa agama untuk kepentingannya, untuk mendongkrak popularitasnya? Takutnya malah menjadi kotak-kotakan agama di dalam politik. Ya, saya kira begini, ini terus terang ya, kalau kita mau ngomong kita terus terang sejak tahun 45 itu tidak pernah berada dalam posisi tegas antara perbedaan politik dan agama, di mana politik, di mana agama kita tidak pernah tegas, Mas Roji. Iya. Kalau kita membaca perdebatan di sidang BPU PKI, agama sering sekali hendak disingkirkan dari ruang publik, misalnya oleh tokoh-tokoh seperti Hatta misalnya. Bung Hatta itu sangat tegas sekali soal posisi agama di ruang publik itu. Kita membayangkan Bung Karno, enggak, Bung Hatta. Bahkan Bung Karno yang lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islam pada saat itu. Dan kita hampir tidak pernah bisa menarik garis yang keras antara di mana politik dan agama itu. Dan ini terus kita bawa. Dan misalnya contoh Departemen Agama itu lahir karena ditolaknya aspirasi Piagam Jakarta. Lalu kompensasinya apa? Departemen Agama. Semacam itu ada kompromi juga. Iya, semacam ada kompromi seperti itu. Dan kalau kita ingin lihat di negeri Muslim, tidak ada negeri Muslim kecuali Turki, tetapi sekarang kan juga akhirnya mereka juga terseret juga kepada Islamisme sejak Erdogan. Itu yang bisa benar-benar sekuler dalam pengertian Barat. Yang kita baca, kita bayangkan dalam revolusi atau pencerahan di Barat itu. Hampir-hampir tidak ada. Dan kalau kita tarik lagi, misalnya ketika Cak Nur menyampaikan gagasan sekularisasi, Cak Nur tidak menghindari istilah sekularisme. Walau kemudian Mas Budi Munawar Rahman menulis buku tentang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Jadi kalau gurunya Cak Nur menulis sekularisasi, muridnya langsung ke sekularisme, idenya. Kalau kita baca pergerakan intelektual daripada gagasan-gagasan kontemporer Islam itu. Dan tidak ada gitu loh. Dan bahkan Orde Baru yang kita lihat adalah rezim yang katakanlah paling netral dengan agama, di akhir-akhir kan mendekati Islam juga. Iya. Dan orang-orang seperti Daud Yusuf, Menteri Pendidikan, itu ada orang yang paling kecewa dengan Pak Harto ketika pilihannya itu mau memegang kompromi dengan Islam politik. Nah ini yang kemudian
karena tidak ada, kalau istilah apa tuh Jürgen Habermas tentang deliberatif itu, kita tidak pernah membicarakan ini secara deliberatif, di mana posisi agama dan negara. Asal kita hendak bicara, selalu saja ada tangan rezim yang menghentikan. Ada demokrasi terpimpin, ada Orde Baru, ada operasi komando jihad, ada sebagainya begitu. Selalu saja ada kompromi dan ada tindakan rezim sepanjang sejarah kontemporer Indonesia, sehingga kita tidak pernah bisa membicarakan hal ini. Lalu ketika tiba-tiba meledak kasus 212, meledak kasus Pilkada Jakarta, ini akan sebenarnya adalah investasi lama dari hilangnya ruang deliberatif, ruang diskursif antara isu agama dan negara gitu. Dan ini kan terus diperparah dengan adanya Pilkada Sung ini, di mana orang bisa melakukan politik dengan sangat luar biasa dan kemudian tanpa ada batasan apapun, sehingga bisa masuk ide-ide populisme, politik identitas dan sebagainya. Dan di Indonesia, bahkan saya kira bukan di Indonesia, bahkan Amerika Serikat sekalipun, bagaimana masa Donald Trump ini, agama menjadi salah satu variabel penting ketika untuk menaikkan popularitasnya. Dan apa yang harus dilakukan? Kalau saya misalnya menganggap bahwa apakah rezim kali ini, apakah pemerintahan kali ini bisa, saya kira juga masih jauh ya, bahwa situasi ini sepertinya terus berada, kita berputar-putar di situ, sampai kemudian kita harus sadar bahwa memang ini adalah investasi masa lalu yang nggak pernah kita selesaikan, Mas Rozi. Jadi ketika tahun 99 ada ide tentang amandemen Undang-Undang 45 Konstitusi, termasuk amandemen pasal 29, masukkan Piagam Jakarta. Saya ingat betul ini, Mas Rudi. Cak Nur pernah mengatakan satu istilah sangat bagus sekali. Kita jangan membuka kotak Pandora. Itu luar biasa itu. Kotak Pandora bagi yang belum tahu bahwa kotak Pandora itu adalah ketika dibuka keluarlah masalah. Nah, ini yang sudah diingatkan oleh Cak Nur di tahun 1999. Jangan kita membuka kotak Pandora. Dan mungkin kita tidak mengganggu konstitusi kan. Kita tidak mengganggu Undang-Undang Dasar 45 soal Piagam Jakarta, soal pasal 9. Tetapi di luar Jakarta, di daerah-daerah, pilkada-pilkada di daerah, sentimen atas agama, sentimen atas suku sekarang sudah sangat luar biasa sekali naiknya. Nah, ini yang menurut saya karena kita tidak pernah membuka ruang diskursif secara deliberatif ya, kira-kira kalau ngomong agak-agak ngademik ya gitulah ya. Kita tidak pernah berada di situ, dan ini yang kemudian yang harus kita terima pada saat itu. Ini yang harus kita terima. Saya jadi ingat juga ini kisah lama ketika Cak Nur debat dengan Profesor Haim Rashidi. Apalagi kita debatnya, kita kan belum lahir ya, Mas Rozi ya. Tapi kita baca semua apa yang terjadi. Saya dengar selain memang Cak Nur mendengar nasihat seorang ulama dan menghormati Pak Rashidi, saya dengar ini mungkin rumor ya. Rejim Orde Baru menghendaki perdebatan itu dihentikan. Karena dalam pemahaman rejim Orde Baru, setiap yang ribut-ribut itu pasti akan lari pada instabilitas politik dan berhubungan dengan ekonomi. Jadi kita tidak pernah melihat perdebatan yang selesai atau tuntas antara Cak Nur dan Pak Rashidi. Yang menurut saya perdebatan itu kalau kita dengar, kita baca lagi, perdebatan yang berbobot sekali. Kita tidak membaca Pak Rashidi misalnya menyinggung personalnya Cak Nur kan. Yang disinggung Pak Rashidi adalah gagasannya Cak Nur. Betul. Ini yang menurut saya yang hilang dari perdebatan akademik kita, bahkan sepanjang Orde Baru. Kalau boleh saya agak sedikit memberikan klaim itu. Kalaupun ada yang Cak Nur singgung secara personal adalah paling di judul ya, ketika seorang Rashidi alumni Sorbonne memberikan koreksi terhadap Dr. Andes Nurkolis Majid. Nah, itu saja. Jadi wah, gue ini Sorbonne, kira-kira begitu. Nurkolis kan masih Dr. Andes. Ya itu saja kalau kita membaca dengan agak sedikit nakal ya di sampul. Tapi kalau kita baca gagasan Pak Rashidi, itu gagasan yang sangat substansial. Yang ditembak Pak Rashidi adalah pikiran Cak Nur. Dan tidak dengar kita bahwa ada sentimen-sentimen Islam politik, nggak ada. Nah, ini menurut saya kita nggak pernah tuntas, gitu loh. Dan akhirnya kita menerima ini semua.
kita menerima atau kita melihat ini semua kira-kira begitu di depan mata kita pasca reformasi. Jadi kalau misalnya dalam bayangan generasi Cak Nur bahwa reformasi ini adalah evolusi politik modern Indonesia berikutnya, karena selama Orde Baru kita nggak boleh buat partai misalnya. Cak Nur kan pernah jadi koordinator KIP ya pada saat itu ya, koordinator KPU ya pada saat itu ya, bersama beberapa orang itu untuk menyeleksi partai-partai politik yang akan berlaga di tahun 1999. Atau Cak Nur bahkan sebelum itu juga ikut KIP itu untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar. Dan asumsi saya, pikiran saya, dan angkatan Cak Nur yang mendorong demokratisasi sejak Orde Baru membayangkan reformasi ini adalah pintu menuju demokrasi yang sesungguhnya. Maka Cak Nur itu percaya dengan prosedur demokrasi. Itu satu juga. Selain etika, tapi jangan percaya prosedur demokrasi. Maka Cak Nur itu menolak dicalonkan menjadi presiden di tahun 1999 karena Cak Nur tidak berpartai. Kalau Pak Roji masih ingat bagaimana ributnya orang, apakah Habibie, apakah Mega, apakah Gus Dur, akhirnya orang nggak sanggup mikir, ke Cak Nur aja deh, gitu ya. Oh, saya nggak mau, kata Cak Nur, saya nggak berkompetisi, saya nggak punya partai politik, kata Cak Nur. Ya, ini menurut saya, selain ini memang pikiran yang harus kita kembangkan lagi, dan ini kemudian adalah bagaimana humanistiknya atau politik kemanusiaan Cak Nur itu menjadi sangat kuat, baik dalam secara konsep ideal maupun secara prakteknya, gitu kira-kira. Ya. Pak Roji. Jadi gini Bang Alkaf, kalau ditawarkan dua hal, diminta untuk memilih antara kohesi sosial atau dengan perbedaan pendapat, itu Cak Nur akan memilih perbedaan pendapat. Kenapa? Karena perbedaan itu melatih daya nalar, melatih diskursus itu selalu mengembangkan orang gitu loh. Jadi penerimaan kita terhadap orang-orang yang berbeda, kelapangan nalar kita, kelapangan dada kita menerima argumen-argumen orang lain, itu kan bagian dari cara Cak Nur untuk cara kita untuk dewasa, begitu kira-kira. Jadi kalau ya memang PR bersama bahwa semakin kemarin memang populisme semakin meningkat, dan itu problemnya. Jadi aktor-aktor politik, elit-elit politik itu cenderung mengerek agama, menarik agama untuk kepentingan politik, untuk pemilihan elektoral. Nah, ini yang kemudian saya masuk ke pertanyaan kedua, bahwa ini Mas Budi. Kita beruntung karena Cak Nur secara seperti filosof yang bicara hal-hal yang universal. Kira-kira apa yang akan dikritik Cak Nur melihat populisme agama yang kelihatannya semakin jauh dari pikiran-pikiran Cak Nur? Kira-kira soal Kalau populisme seandainya, agama. ya kalau seandainya ini pertanyaannya tidak ada nama Mas Budi, saya mungkin berani. Karena duluan ada yang jawab tanya Mas Budi, saya jadi agak keder. Enggak. Kira-kira gini loh. Populisme ini dalam sepanjang sejarahnya terjadi pasti karena ada kegagalan pembangunan. Itu rumusan populisme dulu. Kalau kita membaca misalnya kenapa populisme di Jerman Nazi itu muncul, karena orang Jerman frustasi dengan kekalahan Perang Dunia Pertama, mereka harus membayar utang, lalu tiba-tiba muncul orang-orang seperti Hitler yang menjanjikan hal-hal yang abstrak, misalnya mengatakan bahwa ras Arya terbaik, kita begini, kita begitu. Akhirnya Hitler menang bukan karena kudeta kan. Hitler artinya dipilih loh sama orang Jerman. Kalau kita membaca sejarah itu dengan baik, makanya orang Jerman agak ada perasaan bersalah dengan proses Holocaust dan Perang Dunia Kedua karena mereka berandil mengangkat Hitler sebagai pemimpin. Jadi saya kira populisme itu muncul karena adanya kegagalan pembangunan. Pasti muncul di situ orang-orang yang membakar, orang-orang seperti katakanlah, ya mungkin bisa mirip-mirip ide-ide Mesiah misalnya, Ratu Adil misalnya, ya, dan itu kan terjadi juga di zaman, ya kalau sekarang mungkin Mesiah atau Ratu Adilnya ya Habib Rizik ya. Kesannya, atau mungkin kami misalnya, ya itu kan pasti selalu muncul gitu ya, selalu muncul orang-orang seperti itu yang atau kelompok-kelompok seperti itu yang mengambil panggung di atas kegagalan pembangunan
lalu memanfaatkan sentimen untuk populisme. Nah, ini yang sebenarnya karena tadi saya ingat Mas Roji katakan di awal, karena kita itu tadi dikatakan memilih kohesi sosial atau perdebatan panjang, cenderung memilih sebuah perbedaan pendapat gitu. Karena ketika kita asumsi saya atau mungkin analisis saya, ketika kita berani membuka sebuah perdebatan, maka dan secara terbuka, kita pasti akan ada satu titik konsensus. Betul. Kita nggak akan mungkin menang dan nggak akan mungkin kalah. Dan orang juga gitu, akhirnya kita buat konsensus. Dan itu yang dipercaya oleh Cak Nur, sehingga Cak Nur berulang-ulang mengutip Piagam Madinah, itu adalah konsensus. Karena Nabi juga tidak menang seluruhnya, juga tidak orang yang di Madinah juga tidak kalah seluruhnya. Nah, kalau kita melihat karakter intelektual Cak Nur, kalau kita membaca itu buku sangat lama seperti Mas Roji itu, dan tentang Decline of Constitutional Democracy, karya Herbert Fried itu, kan ada dua kategori varian itu. Solidarity making dan administrator. Solidarity making itu kan kayak Soekarno, dan administrator kan orang-orang Bung Hatta, orang-orang pinter-pinter lulusan Belanda itu. Nah, Cak Nur kan sering merujuk ke situ. Sering merujuk Bung Hatta, sering merujuk orang-orang yang pintar di zaman itu. Yang sering disebut pada zaman itu adanya Zaken kabinet ya istilahnya itu. Zaken kabinet. Itu adalah sebenarnya orang-orang yang kemudian tumbuh dalam tradisi administrator yang disebut oleh Herbert Fried itu. Dan Cak Nur percaya itu, dan Cak Nur membayangkan Indonesia akan seperti itu. Orang yang penuh nalar, orang yang berdemokrasi, orang yang berbeda pendapat, orang yang... Tetapi semuanya itu menurut Cak Nur tidak akan mungkin tegak kalau tidak ada falsafah kemanusiaan yang kita bangun, bahwa setiap manusia itu adalah egaliter. Setiap manusia itu adalah equal. Dan tidak ada boleh diskriminasi. Maka Cak Nur menolak konsep negara Islam, maka Cak Nur mengkritik adanya wacana untuk melakukan amandemen pasal 29 dan Piagam Jakarta itu. Nah, ini yang saya kira. Jadi populisme, ide populisme, ide Mesias, ide Ratu Adil itu ide laten menurut saya, dan itu tetap ada. Dan itu bisa dimanfaatkan kalau misalnya muncul kegagalan pembangunan, ya, frustasi di tengah masyarakat, ya, dan matinya nalar di tengah masyarakat kita, atau barangkali rezim yang terlalu berkuasa begitu. Kira-kira begitu. Bang Alkep, ada yang tanya soal ini, ada Guswin tanya soal konsep oposisi, konsepsi oposisi sebetulnya itu seperti apa. Jadi baru-baru ini kan kita mendengar Profesor Din Samsudin mendeklarasikan kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, apakah ini boleh dibilang sebagai bentuk atau kelompok oposisi? Ya, kalau kita beranjak perspektif Cak Nur selalu mengatakan begini, ada state dan ada society toh. Ada negara dan ada masyarakat. Cak Nur yakin bahwa kita perlu memperkuat civil society. Tapi itu civil society. Maka Cak Nur dukung IKMI, Cak Nur buat para Madinah, Cak Nur bertemu dengan siapapun masyarakat, tokoh dari lintas manapun, dengan Romo Magnis, dengan Gus Dur, dengan tokoh Muhammadiyah atau bahkan siapapun, Cak Nur jumpa. Karena bagi Cak Nur adalah masyarakat modern adalah masyarakatnya kuat. Gitu. Negara civil society-nya itu harus kuat. Gitu. Nah, tetapi Cak Nur bicara oposisi, dan Cak Nur pasti mengatakan oposisi itu adalah prosedur politik. Partai politik. Di zaman Orde Baru, Cak Nur berharap bahwa itu dimainkan oleh PDI dan P3. Maka Cak Nur kemudian ketika tahun 77, seperti dikatakan tadi itu, berkampanye untuk P3 agar P3 bisa menjadi penyeimbang Golkar. Jadi oposisi menurut saya itu harus berada dalam prosedur politik. Dan prosedur politik kita adalah partai politik. Nah, kami menurut saya, contoh seperti Pak Din itu menurut saya adalah civil society. Dalam ini ya, dalam pembagian yang agak strict ya, walaupun kita tahu di belakang, dan bukan hanya kami, siapapun di belakang civil society juga kita tidak bisa menjamin itu bersih dari oligarki, bersih dari politik, kita nggak bisa gitu kan. Ini kok jadi menerawang begini? Oh iya, ada ilmu ini juga ya. Nah, kira-kira kami itu menurut saya bukan kalau kita hendak membangun sistem oposisi, maka kita harus memperkuat partai politik. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah
Apakah partai politik kita mau menjadi oposan? Ini di Solo ini Gibran didukung semua, jangan lawan kota kosong. Iya kan? Gagal itu. Oposisinya kita nggak ada, yang ada partai penguasa semua gitu. Nah pertanyaan adalah kenapa kita nggak punya tradisi oposisi? Nah, yang Cak Nur sampaikan dengan istilah oposisi loyal adalah Cak Nur bilang bahwa kita perlu membuat tradisi oposisi. Dan itu adalah pernah ada dalam tradisi politik Indonesia terutama di tahun 50-an. Nah, saya kalau bisa agak sedikit menebak-nebak ya, berasumsi juga bahwa jangan-jangan oposisi itu setelah demokrasi terpimpin, ya, Bung Karno kan punya ide demokrasi terpimpin, semua itu di bawah dia dan nggak boleh ada suara berbeda, dan itu dilanjutkan oleh Pak Harto. Saya kira barangkali karakter politik kita yang sangat dipengaruhi oleh ya mungkin sentimen kekuasaan Jawa barangkali, terutama zamannya Bung Karno dan Pak Harto. Lalu kita mengatakan, oh kita tinggalkan itu, kita masuk reformasi, lalu kita punya oposisi dengan banyak partai-partai politik. Oke, secara prosedur kita banyak partai politik, tetapi siapa yang pernah menjadi oposan yang sebenar-benarnya? Kita boleh menunjuk, oh dalam sesungguhnya gitu. Jangan-jangan multi partai kita ini adalah sistem yang membuat kita gagal terhadap sistem adanya oposisi. Karena kebanyakan partai politik otomatis akan adanya kompromi politik. Mungkin kita akan beroposisi di level nasional, tetapi di pilkada bisa jadi PKS dengan PDIP berkoalisi toh. Tapi di level nasional dulu PDIP dengan Demokrat misalnya beroposisi. Tapi di daerah bisa jadi ya. Nah ini menurut saya karena kita kebanyakan partai politik, jadi ditambah kita sudah lama sekali sejak zamannya demokrasi terpimpin tidak memiliki tradisi loh ya, tradisi atau oposisi. Bang Alkam, atau yang di kepala partai politik itu memang yang dibayangkan oleh para elit itu adalah bagaimana meraih kekuasaan gitu. Jadi kalau itu yang dilakukan itu kan bertentangan. Artinya gini, kalau ide Cak Nur tadi, kalau kita bicara soal ide Cak Nur, yang berkuasa dan yang beroposisi yang tidak berkuasa itu sama mulianya. Karena yang berkuasa itu akan dikritik oleh orang yang tidak berkuasa. Artinya ada check and balances, ada keseimbangan di sana. Ya kalau yang ada di kepala kita adalah meraih kekuasaan, bagaimana caranya berkuasa, ya orang nggak akan mau jadi oposisi karena nggak mengerti yang sesungguhnya gitu loh. Nah, kalau kita mau agak sedikit lebih kejar lebih detail lagi Pak Cak Nur sampaikan, ada faktor rekrutmen politik yang mahal toh. Pilkada itu kan mahal sekali. Pemilu itu mahal sekali. Jadi orang-orang pintar kayak Mas Roji itu nggak akan mungkin jadi bupati. Nggak mungkin jadi anggota dewan loh. Walaupun Mas Roji itu pintarnya ada kemana-mana. Duitnya nggak ada. Tidak cukup. Kan itu masalahnya. Kalau kita melakukan romansa terhadap demokrasi liberal, ada perdebatan nih antara Soedjadmoko dengan Syahrir, antara Soedjadmoko dengan Natsir di sidang Majelis Konstituante, ada antara Sumitro dengan DNID atau dengan siapa. Kita melupakan rekrutmen politik pada zaman itu yang memastikan orang-orang terbaik dikirim. Dan kalau kondisi rekrutmen politik kita seperti ini, yang banyak duit itu yang bisa duduk misalnya, atau orang yang populer walaupun dia tidak memiliki gagasan asal dia artis misalnya. Nah ini kita tidak akan pernah bisa membayangkan ada istilah oposisi ketika kualitas demokrasi kita bermasalah pasca reformasi ini. Ini yang menurut saya problem yang harus. Tapi saya juga nggak akan mungkin bilang kayak Riza Ramli ya, setahun selesai. Enggak juga kalau saya duduk presiden. Kita juga tidak bisa, karena ini bukan masalah personal. Ini masalah kolektif. Ini masalah tradisi, ini masalah hal yang sangat akut gitu. Kita telah melewati zaman-zaman di mana kita nggak terbiasa berpikir. Yang kata Mas Rozi di awal, berbeda itu subversif. Zaman Bung Karno, berpikir berbeda dengan Bung Karno dianggap kontra revolusi.
Di zaman Pak Harto berpikir berbeda dianggap anti Pancasila. Kalau sekarang apa berbeda? Anti Undang-Undang ITE atau apa? Nah, ini yang menurut saya, Mas Roji, yang tidak diinginkan oleh Cak Nur sebenarnya. Cak Nur nggak pengen ini gitu loh. Cak Nur nggak pengen masyarakat Indonesia ini menjadi, ini kita mundur sebenarnya kalau kita mengikuti template-nya Cak Nur, kita ikut standarnya Cak Nur, kita ini mundur sebenarnya. Jauh. Mundur. Ruang-ruang publik kita tidak diisi gitu. Kalau kita lihat misalnya kalau dulu misalnya koran-koran itu atau Panjima atau Tempo atau apa Matra atau apa itu menyiapkan berbagai macam topik yang sangat berkualitas. Sekarang kalau kita lihat di YouTube yang trending itu ya apa yang trending itu kan? Nggak mungkin saya bilang, nanti kalau saya bilang jadi bermasalah lagi ya. Jangan. Nah, itu iklan kalau bilang. Nanti orang klik lagi. Nah ini saya kira-kira memang mungkin diskusi kita hari ini adalah tidak, saya kira bukan bicara solusi, tapi kita mau ngomong solusi itu nanti. Kalau kita nggak tahu di mana akar problem masalah kita nggak jauh dari solusi. Ini yang harus kita bicarakan, bahwa kita punya problem besar, dan kalau kita ikut standar yang Cak Nur buat, wah kita jauh sekali. Kita nggak lagi menuju masyarakat modern menurut saya. Jadi feodal juga ini sudah menuju masyarakat feodal juga. Gitu. Iya, ini seperti yang terakhir ya, Bang Alkaf terakhir. Ini seperti yang disampaikan oleh ini ada Mbak Rani dan Pak Sulhan. Ini Cak Nurian ini bicara bahwa pemikiran Cak Nur itu terlalu advance katanya untuk bisa diterima sebagian orang. Mereka gagal paham dan tidak siap menerima. Jadi lebih maju dari zamannya. Jadi itu adalah tugas tugas Bang Alkaf lah. Tugas Bang Alkaf sebagai para pemikir pasca Cak Nur lah kira-kira untuk mempopulerkan pendekatan-pendekatan ini. Nah, yang kedua dari Pak Sulhan Askandar. Jadi kalau bicara tentang politik tradisi oposisi tadi, itu yang dipersoalkan adalah apakah bukan karena parpol itu orientasinya hanya kekuasaan untuk kelompoknya, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, yang kedua ya, orang buat parpol memang untuk kekuasaan. Ya nggak mungkin lah dia buat parpol untuk amal ya, atau dia buat ikut dewan, ikut duduk di eksekutif legislatif sebagai pasti kekuasaan. Tetapi kita diingatkan oleh etik ya, oleh tugas etik kita gitu. Maka topik isu etika itu selalu menjadi salah satu isu penting dalam kerangka intelektual Cak Nur gitu. Etika berbangsa, etika Islam, Pancasila dan sebagainya. Cak Nur secara khusus juga menempatkan Pancasila sebagai etika berbangsa toh. Bahkan ketika Cak Nur mengatakan Pancasila sebagai kalimatun sawa, titik temu, itu sebenarnya bicara soal etika secara garis besar. Jadi menurut saya memang itu buat politik parpol memang untuk berkuasa, tetapi kekuasaannya untuk siapa? Saya kira kalau gini Mas Rozi, kalau seandainya saja ada prosedur, ada mekanisme politik yang bisa menekan biaya politik, itu kita minimal sekali sudah lebih langkah lebih maju untuk menciptakan kekuasaan yang efektif, kekuasaan yang bersih. Ya. Kalau kita masih satu kursi itu sampai puluhan miliar, kita agak susah mengharapkan ada kekuasaan yang berpihak kepada rakyat. Gitu. Tapi kalau kita bisa menekan biaya politik, kita sudah satu langkah lebih maju untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas. Yang pertama tadi soal pemikiran Cak Nur yang advance itu, kita bersyukur ada orang seperti Cak Nur yang berpikir advance seperti itu. Iya harus, yang memang peran Cak Nur memang di situ gitu. Makanya orang-orang ya seperti Mas Roji ya yang punya tanggung jawab pasca Cak Nur ya, itu harus menerjemahkan menjadi lebih konkret. Dan kalau menurut saya yang tadi juga saya ingin melanjutkan apa Mas Budi pertanyakan di awal, isu-isu kita kan lebih konkret, isu kita sekarang lebih detail isu kita. Dengan ada politik identitas, oligarki, populisme, itu kan isu-isu yang sangat konkret. Dan kalau kita mencari padanan intelektualnya itu ada pada Cak Nur. Cak Nur nggak pernah ngomong populisme. Sejauh yang saya baca ya, secara frasa kita nggak pernah. Mungkin di zaman Cak Nur belum muncul sangat populer gitu. Atau oligarki misalnya. Tapi ketika Cak Nur mengkritik partai yang terlalu berkuasa, itu sebenarnya oligarki di belakangnya gitu.
Nah, ini yang menurut saya yang harus dibicarakan, rumusan-rumusan, dan saya kira kita berharap pandemi ini berakhir ya. Lalu kita bisa berkeliling Indonesia untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Cak Nur sebelumnya, tentu dengan tantangan yang berbeda atau tantangan yang sama, tapi ya kira-kira harus bisa memberikan jawabannya gitu. Kalau terlalu lama khawatir kita di live IG pun udah susah jumpa ini. gitu kira-kira. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak karena diundang di sini. Sama-sama, terima kasih berkenan. Iya. Kata akhir, terima kasih Bang Alkaf atas partisipasinya, atas kesediaan di tayang di live IG NCMS. Teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi, sudah memberikan komentar dan jawaban. Tidak semua komentar dan pertanyaan, tidak semua, mohon maaf tidak bisa semuanya saya ajukan ke Bang Alkaf, ke narasumber kita, karena kita punya keterbatasan waktu soal ini. Nah, jadi kira-kira di akhir saya ingin mengulang sedikit saja apa yang disampaikan oleh Bang Alkaf tadi soal bahwa berpolitik itu penting sebetulnya untuk merealisasikan cita-cita bersama kita. Tetapi di dalam politik kita diingatkan untuk berpegang pada etika sebagai panduan yang menerangi jalan agar tidak terjerembab pada lubang populisme, oligarki, ekstremisme, dan sepenuhnya bekerja untuk kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin para elit politik yang sedang berkuasa sekarang mungkin untuk mempertimbangkan soal politik berbiaya mahal. Ini politik berbiaya mahal inilah yang menjadi sandungan betul. Bahwa orang itu berusaha untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan ketika dia berkampanye. Nah, ini yang kemudian menjadi kesempatan bagi beberapa orang untuk mengkapitalisasi kekuasaan yang dia punya. Jadi berpengaruh buruk lah kira-kira pada politik bersama kita. Pada kesehatan mental kita dan kesehatan juga. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, besok hari Rabu kita masih ada talk show terakhir dengan Dr. Sri Imawati, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta ini sekarang. Jadi ada akan bicara di live IG. Kemudian hari Rabu juga malam kita akan meluncurkan karya lengkap Cak Nur jam 7 malam. Kemudian hari Jumat kita akan membedah disertasi Cak Nur Jumat jam 7 malam, dan puncaknya tanggal 29 hari Sabtu kita akan menyelenggarakan Haul Cak Nur. Ada Prof. Greg Barton dan Bang Usman Hamid yang akan memberikan orasi budaya. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Nanti kami update lagi di akun media sosial kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.